up in the air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfal Yahya dengan NIM 1121062. Di sini akan menjawab soal UTS SPI. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun dan siapa saja orangnya? As-sabiqunal awalun adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk Islam. Di antara orang-orang itu adalah satu, Siti Khadijah adalah istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Zaid bin Haritha, lalu Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, asal usul Arab sebelum masuknya Islam. Bangsa Arab berasal dari keturunan Yakshan dan Khatan. Bangsa Arab juga dikenal sebagai bangsa memiliki kelebihan fisik dan keberanian yang handal. Para ahli sejarah membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ma'idah, yaitu Arab nenek moyang yang hampir punah atau sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit. Yang kedua, Arab Aribah, yang disebut juga Arab pribumi atau leluhur asli bangsa Arab. Arab Mustaribah, yang disebut Arab pendatang. Itulah asal-usul Arab sebelum Islam. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam, yaitu diantaranya adalah satu, Kerajaan Kindah pada tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Kerajaan Kindah adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah jazirah Arab. Di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah, raja pertamanya bernama Hajar Akil al-Mirar. Kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qutban pada tahun 1200 sebelum Masehi sampai 700 sebelum Masehi. Kerajaan ini hidup di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan yang paling awal di Yaman. Ketiga, Kerajaan Sabah pada tahun 955 sebelum Masehi sampai 1015 sebelum Masehi. Ratunya yang terkenal adalah Ratu Bilqis. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Ma'in dan Qutban. Yang keempat, Kerajaan Imhyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Sabah dan menjadikan Zafar sebagai ibu kota. Yang kelima, Kerajaan Hirah. Sejarah Kerajaan Hirah ini mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan Ghazan. Yang keenam, Kerajaan Ghassan. Nama Ghassan berasal dari air. Mata air di Syam disebut Ghassan. Mereka mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi. Yang ketujuh, Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah karena kan letak geografis dan negeri miskin. Yang kedelapan, Mekah. Kota tempat berdirinya Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah didirikan berbagai patung berhala untuk disembah sebagai Tuhan orang-orang Arab. Itulah kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam. Selanjutnya, sistem politik Arab pra-Islam. Sistemnya yaitu dengan sistem kabilah. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka adalah ikatan kabilah. Adanya semboyan mereka yaitu tolonglah saudaramu, baik dia menganiaya maupun dianiaya. Eksistensi yang berlaku pada saat itu adalah sistem diktator. Dari sistem keturunan, rasa kesukuan mereka sangat kuat. Itulah sistem politik Arab pra-Islam. Selanjutnya, kepercayaan Arab pra-Islam. Kepercayaan Arab pra-Islam adalah mayoritas mengikuti dakwah Ismail yang menyeru kepada Allah. Waktu terus bergulir hingga banyak melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Hingga datanglah seorang yang bernama Amr bin Luhai yang membuat persekutuan terhadap Allah dengan menyeru supaya menyembah berhala. Itulah kepercayaan Arab pra-Islam. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam.
Dari segi positif, menghormati tamu, menjunjung tinggi kejujuran, tolong menolong, pemberani, setia kawan, dan janji. Dari segi negatif, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, pergaulan bebas, sering berperang hanya karena masalah sepele, memperjualbelikan wanita, pemabuk, budak diperlakukan layaknya binatang. Itulah kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya, kondisi ekonomi Arab sebelum Islam. Sebagian besar adalah berdagang. Untuk kehidupan mereka umumnya adalah berdagang. Selanjutnya, kondisi ekonomi Arab pra Islam. Sebagian dari mereka adalah berdagang. Untuk kehidupan mereka yang umumnya beternak, bercocok tanam, ada juga yang berdagang. Perdagangan dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang hingga ke Syam, Yaman, Irak, dan Persia. Itu kondisi ekonomi Arab pra-Islam. Selanjutnya, arsitektur Arab pra-Islam. Sangat maju karena bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, penyair sangat dihormati. Yang paling terkenal adalah kitabah, karena inilah satu-satunya alat komunikasi yang sangat luas medianya. Bangsa Arab jahiliyah pun sangat fasih berpidato dengan bahasa yang sangat indah. Yang kedua adalah Majelis Al-Adab dan Syauhu Ukhas. Di tempat ini mereka mendeklamasikan sajak, bertanding pidato, tukar menukar berita dan sebagainya. Itulah arsitektur Arab pra-Islam. Selanjutnya, ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Yang pertama adalah ilmu astronomi. Bangsa Kaidan atau Babylon adalah guru dunia bagi ilmu astronomi. Mereka telah menciptakan ilmu astronomi dan membina asas-asas. Kedua, ilmu meteorologi. Mereka menguasai ilmu cuaca dan iklim yang dalam istilah mereka waktu itu adalah disebut al-anwa wa mahabburiyah. Yang ketiga, ilmu mitologi. Ilmu ini digunakan untuk mengetahui beberapa kemungkinan terjadinya peristiwa yang didasarkan pada bintang-bintang. Yang keempat, ilmu tenung. Ilmu ini dibawa oleh bangsa Kaldan tanah Arab. Kemudian ilmu ini berkembang sangat luas di kalangan mereka. Yang kelima, ilmu tib atau kedokteran. Mereka mengadakan percobaan penyembuhan orang-orang sakit terus menerus. Akhirnya mereka dapat ilmu pengobatan bagi orang sakit. Itulah pengetahuan Arab pra-Islam. Selanjutnya, catatan keturunan sangat penting bagi bangsa Arab, yaitu untuk memelihara asal-usul keturunan. Pada umumnya, orang Arab menghafal silsilah keturunannya sampai sejauh-sejauhnya. Dan mungkin sebab itu pula lah mereka memiliki kecakapan khusus dalam memelihara hadis. Selanjutnya nomor 3. Periode pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang periode Mekah? Periode Mekah sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dalam usia beliau 35 tahun, Nabi telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Pada usia 40 tahun, Nabi mengasingkan diri ke Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Turunlah wahyu pertama yang disampaikan melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Di situ pula lah Nabi diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Selama kurang lebih 2 tahun, Jibril datang untuk membawa wahyu kedua, yang mewajibkan Nabi menyampaikan dakwah. Tahap pertama, Nabi secara diam-diam berdakwah kepada keluarga, sahabat dekat. Kedua, secara terang-terangan setelah turunnya wahyu ketiga, yaitu Quran surah Al-Asyura ayat 214. Dakwah Nabi tidak diterima oleh orang Quraisy, bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi dan memboikot seluruh keluarga Bani Hashim. Saat yang berdekatan, paman Nabi Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal dunia, yang dinamakan tahun duka cita. Untuk menghibur Nabi yang sedang berduka cita, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj.
dan seiring berjalannya waktu banyak orang-orang yang masuk. Yang keempat, pada zaman Nabi pada periode Madinah. Pertama, Nabi hijrah ke Yastrib, Madinah, karena ancaman-ancaman dari orang Quraisy terhadap Nabi dan pengikutnya. Setiba di kota Yastrib, Nabi mulai membangun masyarakat Islam, membangun masjid, mempersaudarakan antara golongan muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian mengadakan perjanjian dengan non-muslim yang berisi permusuhan kafir Quraisy dengan Nabi, yaitu dengan terjadinya perang Badar pada bulan Ramadan 2 Hijriah 624 Masehi. Sebab utama adalah untuk memenuhi tekad kafir Quraisy membunuh Nabi yang berhasil meloloskan diri ke Madinah dan menghukum orang-orang yang melindunginya. Yang kedua, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi. Penyebabnya kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar. Yang ketiga, perang Ahzab atau Khandaq pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi. Permusuhan Yahudi dan Nabi, mereka memusuhi Nabi dengan bertahap. Yang pertama, Bani Nadir. Di antara mereka ada yang berniat membunuh Nabi. Hal ini telah diwahyukan Allah agar menyingkir dari sana. Kedua, Bani Quraizah. Bani Quraizah berkhianat di saat yang sangat genting karena kaum muslimin terkepung antara musuhnya. Ketiga, terjadinya perang Khaybar. Selanjutnya, Bani Hawazin dan Sokir, mereka membentuk pasukan untuk memerangi Islam. Pada tahun 9 dan 10 Hijriah atau 630 sampai 322 Masehi, suku dari pelosok-pelosok Arab mengutus untuk menyatakan diri tunduk di bawah Islam. Tahun ini disebut dengan tahun Perutusan. Dan pada tahun 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Dan terakhir Nabi wafat 3 bulan setelah Nabi kembali ke Madinah. Soal selanjutnya nomor 5. Surat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Surat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Sadaqallahul azim, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Kemudian surat yang memerintahkan Nabi untuk menyiarkan agama secara terang-terangan adalah Quran surah Al-Hijj ayat 94 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sekian jawaban saya tentang soal UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.